Jadi gedung Rubasan ini memang kita bangun dengan standar yang cukup tinggi. Bodi mulus, desain mewah. Siapa yang gak terpana sama koleksi Sultan kayak gini? Tapi sorry, ini bukan showroom mobil biasa. Ini garasi mewah punya negara. Jadi memang gedung Rubasan KPK ini dibangun awalnya karena kita merasa fasilitas yang ada untuk melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan belum memadai. Diresmikan 2022, rumah penyimpanan benda sitaan negara milik KPK ini ternyata berdiri di atas lahan rampasan dari seorang koruptor. Sekarang kita bedah isinya per lantai. Enaknya mulai tur dari lantai paling wow dulu kali ya. Garasi mobil paling canggih. Jadi ini adalah lantai 2, tempat menyimpan kendaraan roda 4. Di lantai ini kita menyimpan mobil dengan sistem hidrolik, sistem bertingkat. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memuat lebih banyak kendaraan di dalam satu lantai. Misalnya kita akan mengambil yang di sana, yang paling ujung, di 213. Kan 213 sini. Oke. 213, kemudian kita pencet run. Nanti dia akan otomatis membuka jalur untuk dia bisa keluar. Bisa nebak nggak mana mobil sitaan yang paling mahal? Ini dia, si gagah biru Mercedes-Benz G-Class G700 Brabus. Ini nilainya kalau menurut ahlinya antara 8 sampai 10 miliar. Brabus dari Mercy. Aset miliaran ini jelas nggak dibiarin gitu aja. Sistem keamanannya berlapis-lapis. Di tiap ruangan ini ada sensor ya. Sensor apabila dia ada barang asing yang lewat atau menyentuh sensor, itu akan bunyi. Dan sensor bunyi ini akan langsung mengarah ke security di bawah, sehingga akan langsung dilakukan pengamanan. Lalu lantai dasarnya, area ini buat parkir mobil besar sekaligus jadi bengkel perawatan yang dipegang sama vendor eksternal. Rutinitasnya termasuk manasin mesin sambil dibawa keliling area sekitar. Kerennya lagi, di sini juga dilengkapi mesin cuci mobil otomatis. Masuk ke sini, proteksinya nggak kalah ekstra. Pintu berlapis, akses Microwave 2 orang, dan pengawasan CCTV tanpa blind spot. Itu satu lagi. Yang terbuka. Di sini tempat menyimpan barang mewah. Jadi ada tas, ada sepatu, sendal, kemudian ada jaket, koper, dan lain sebagainya. Di sini kalau saya boleh bilang ini surganya ibu-ibu sebetulnya. Kita ada 3 AC yang saling bergantian nyalanya, dan ini harus tetap. Ini ada alat pengukurnya, alat pengukur AC pendingin ruangannya di 20,9, dan ini 40 adalah kelembabannya. Kelembaban di ruangan ini juga harus dijaga. Menjaga supaya barang-barang tetap utuh, tidak rusak. Harganya ada yang range-nya itu ya antara kalau tas itu antara 10 sampai 500 juta. Ya yang paling mahal sih Hermes. Kemudian juga ada hal menarik nih, di barang mewah ini tidak semuanya asli. Jadi dari 70 tas mewah yang kita sita, 35 diantaranya ternyata adalah palsu. Kita nggak bisa kompromi, jadi tuntutan dan putusannya sama, dituntut oleh jaksa KPK, dirampas untuk dimusnahkan. Selain ancaman pencurian, risiko kebakaran juga jadi perhatian serius. Makanya sistem keamanan di sini canggih banget. Bukan disiram air, tapi pakai gas khusus. Ini yang keluar bukan air, tapi dalam bentuk gas. Fungsinya apa? Jadi fungsinya selain mematikan api, tapi barangnya tetap aman. Ini kita akan masuk ke ruangan Nusantara, tempat menyimpan kendaraan motor dalam bentuk sepeda motor dan juga sepeda. Untuk pengamanannya kita menggunakan kunci seperti ini. Ini namanya, kita namakan intelligent key.
Ini tempat penyimpanan kendaraan, sepeda motor, dan sepeda. Ini juga ada beberapa yang unik sebetulnya kalau mau dilihat. Ini di sana ada Vespa Dior, ada 2 unit. Vespa Dior ini kalau di pasaran harganya lumayan, bisa mencapai 900 juta katanya. Karena dia khusus, edisi khusus. Dan ini motor gede ya, seperti biasa lah, ada BMW, ada Harley, kemudian ada Indian Scout, dan ada Royal Enfield. Sepanjang tahun 2025, KPK berhasil setor 92 miliar rupiah ke kas negara hasil dari lelang. Dan ini dia barang primadonanya. Ini kita akan masuk ke ruang Jakarta, tempat penyimpanan barang bukti elektronik, ada handphone, laptop, dan lain sebagainya. Dan terus terang kalau handphone ini, kalau dilelang itu jadi primadona. Paling laku, banyak sekali peminat. Udah keliling sana sini, pasti muncul pertanyaan, bisa dibeli nggak sih? Jawabannya bisa banget, tapi perlu dicatat, KPK hanya bisa melelang aset-aset yang status hukumnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi di jual lelang ini kita lakukan melalui kerjasama dengan KPKNL di Kementerian Keuangan. Nanti mekanismenya semuanya melalui online di lelang.go.id. Siapapun boleh ikut, prosesnya transparan dan surat-suratnya dijamin legal. Langkah pertama, wajib daftar dulu lewat situs lelang.go.id. Lalu kalau aksesnya udah diverifikasi, kalian bisa akses katalog dan milih barang yang tersedia. Masyarakat juga dikasih kesempatan untuk melihat langsung secara fisik barang-barang yang akan dilakukan lelang. Ada mekanisme namanya unwizing, jadi tidak akan ada lagi keraguan bahwa barang ini misalnya ada yang disembunyikan. Kita semuanya serba transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Langkah selanjutnya adalah setor uang jaminan. Baru deh bisa mulai nawar atau bidding sesuai harga limit ya. Jangan lupa pantengin, karena dalam setahun biasanya hanya ada 4 kali lelang. Gimana? Udah puas cuci mata lihat garasi mewah punya negara belum? Di sini kemewahan hasil korupsi berakhir menjadi barang sitaan atau rampasan yang dijaga ketat sebelum dikembalikan ke kas negara. Bukan sekedar gudang, tapi simbol penegakan hukum yang transparan.